Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Parkinson yang beranggotakan Kirana Loki, Minda Nurhamida, Natasha Fitriani, Neneng Dismawati, Sevira Dinara, Siti Iva, dan Tasya Maulida. Sebutkan penyakit pada sistem saraf. Berbagai jenis penyakit saraf. Yang pertama ada meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Yang kedua ada stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular, penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Yang ketiga ada multiple sclerosis. Penyakit sklerosis ganda atau multilevel sklerosis adalah jenis penyakit saraf yang beresiko tinggi mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat ada epilepsi. Epilepsi atau yang biasa disebut dengan ayan adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Bell's palsy. Bell's palsy adalah penyakit saraf yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot di wajah. Apa saja pemeriksaan pada sistem saraf? Pemeriksaan saraf terdiri atas beberapa pemeriksaan, di antaranya pemeriksaan fungsi saraf. Pemeriksaan fungsi saraf umumnya meliputi gaya berjalan, bicara, dan status mental. Yang pertama ada analisis gaya berjalan atau gait analisis, yaitu metode pemeriksaan terhadap pola dan gaya berjalan manusia. Yang kedua ada analisis cara bicara, speech analysis, yaitu metode pemeriksaan terhadap kemampuan individu ketika berkomunikasi dengan individu lain. Yang ketiga ada evaluasi status mental atau mental status evaluation, yaitu pemeriksaan terhadap kondisi psikis pasien, terutama memori, orientasi, dan kecerdasan. Pemeriksaan saraf kranial. Pemeriksaan fungsi saraf yang meliputi saraf olfaktori atau penciuman, saraf optik atau penglihatan, saraf okulomotor atau gerakan mata, saraf wajah atau ekspresi wajah, dan saraf vestibulokochlear atau pandangan dan keseimbangan. Pemeriksaan sistem saraf motor. Pemeriksaan terhadap gerak, bentuk atau ukuran otot, kekuatan otot, serta massa otot. Pemeriksaan refleks otak kecil dan meningeal. Pemeriksaan refleks biasanya dilakukan dengan metode ketuk di beberapa bagian tubuh seperti siku tangan, lutut, atau pergelangan kaki. Pemeriksaan sistem saraf otonom, yaitu pemeriksaan terhadap tanda disfungsi saraf otonom seperti berkeringat, pucat, perubahan pada kulit dan kuku, serta perubahan tekanan darah. Beberapa jenis pemeriksaan penunjang yang mungkin dilakukan antara lain pemeriksaan laboratorium. Beberapa jenis pemeriksaan laboratorium diantaranya ada tes darah, tes urin atau urinalysis, biopsi, dan radiologi. Jenis pemeriksaan radiologi meliputi fotoronsen, CT scan, MRI, dan positron emission tomografi. Yang terakhir ada tes konduksi saraf. Beberapa jenis tes konduksi saraf diantaranya elektroencephalografi, elektromiografi, elektronistamografi, polisomnogram, cerebral angiografi, dan fungsi lumbal atau spinal tap. Pengertian penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita mengalami kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Penyebab penyakit Parkinson. Kerusakan sel saraf merupakan proses yang lambat. Gejala Parkinson biasanya baru mulai muncul dan berkembang ketika kerusakan atau kematian sel saraf. Di substansia ningrat telah mencapai 80%. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab kerusakan saraf yang menyebabkan Parkinson. Namun, para ahli percaya bahwa gangguan pada sel saraf ini disebabkan oleh yang pertama, faktor genetik. Parkinson kemungkinan besar diturunkan melalui keluarga yang memiliki riwayat penyakit serupa. Para ahli menghubungkan kejadian penyakit ini dengan adanya mutasi
kemudian pada penderita Parkinson. Yang kedua, faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan juga disebut-sebut menjadi penyebab penyakit Parkinson, antara lain: yang pertama, cedera di kepala. Kedua, paparan pestisida dan zat kimia lain. Yang ketiga, paparan logam berat. Yang keempat, paparan polutan yang berasal dari aktivitas industri maupun kendaraan bermotor. Parkinson. Penyakit Parkinson atau Parkinsonisme dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, primer atau idiopatik atau paralis agitans. Yang kedua, penyebab tidak diketahui. Ada peran toksik yang berasal dari lingkungan, ada peran faktor genetik bersifat sporadis, sekunder atau akuisita. Kemudian ada juga yang timbul setelah terpapar suatu penyakit atau zat. Parkinson. Penyakit Parkinson yang pertama, infeksi dan pasca infeksi otak atau encephalitis. Kemudian ada juga yang terpapar kronis oleh toksin sindroma Parkinson plus. Gejala Parkinson timbul bersama gejala neurologi lain seperti progressive supraneural palsy, multiple system atrophy, cortical basal ganglionic degradation, Parkinson dementia ALS complex of Dunham, progressive pallidal atrophy, diffuse Lewy body disease atau DBLD. Kasih Parkinson. Penyakit Parkinson, kelainan degeneratif diturunkan oleh heredodegenerative disorder. Gejala Parkinsonisme menyertai penyakit-penyakit yang diduga berhubungan dengan penyakit neurologi lain, yang faktor keturunan memegang peranan sebagai peran etiologi. Gejala Parkinson. Penyakit Parkinson awalnya gejala tergolong ringan, tidak disadari penderita, dan muncul pada satu bagian tubuh, kemudian berangsur-angsur memburuk. Terdapat 3 gejala yang dialami oleh penderita penyakit Parkinson, yaitu tremor. Tremor atau gemetar mula-mula muncul di tangan dan jari, dan terjadi ketika bagian tubuh tersebut diam. Gerak tubuh melambat. Seiring waktu, penyakit Parkinson akan membuat gerak tubuh menjadi lambat atau bradikinesia, sehingga aktivitas sederhana menjadi sulit untuk dilakukan. Misalnya, langkah kaki menjadi lebih pendek saat berjalan, dan sulit bangkit dari duduk. Kaku otot atau rigiditas dapat terjadi di bagian tubuh manapun. Kondisi ini dapat memicu kram otot atau distonia dan membatasi gerak tubuh. Di samping 3 gejala utama di atas, penyakit Parkinson juga disertai dengan gangguan fisik dan mental, seperti gangguan keseimbangan yang dapat meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Menurunnya kemampuan gerak otomatis, misalnya kedipan mata dan ayunan tangan saat berjalan. Perubahan cara dan nada bicara menjadi lambat dan tidak jelas. Kesulitan menulis dan tulisan yang tampak mengecil. Hilangnya kemampuan indera penciuman yang dapat muncul beberapa tahun sebelum gejala lain. Gangguan sensoris yang dapat menimbulkan sensasi terbakar, dingin, dan mati rasa. Gangguan seksual pada wanita yang ditandai dengan sulit orgasme. Pusing, penglihatan buram, hingga pingsan akibat tekanan darah yang turun secara mendadak. Sulit menahan buang air kecil. Keringat berlebih atau hiperhidrosis. Produksi air liur berlebih. Kesulitan menelan makanan atau disfagia yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi dan dehidrasi, konstipasi atau sembelit, dan insomnia. Depresi dan serangan kecemasan. Demensia yaitu sekelompok gejala yang menyebabkan gangguan dalam mengingat, mempengaruhi kepribadian penderita, serta memicu halusinasi atau merasa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, dan delusi atau meyakini sesuatu yang tidak nyata. Dan penyakit Parkinson. Yang pertama, terapi suportif dibagi menjadi 3. Yang pertama, fisioterapi. Fisioterapi bertujuan untuk membantu pasien mengatasi kaku otot dan sakit pada persendian, sehingga dapat meningkatkan kemampuan gerak dan kelenturan tubuh. Yang kedua, perubahan menu makanan. Salah satu gejala penyakit Parkinson adalah sembelit atau konstipasi. Kondisi ini dapat diatasi dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan berserat tinggi. Yang ketiga, terapi bicara. Penderita penyakit Parkinson cenderung mengalami kesulitan berbicara, sehingga diperlukan terapi bicara agar bisa membantu meningkatkan cara bicara. Jadi dopamin, meningkatnya kadar dopamin akan membantu mengatasi gangguan gerak tubuh. Yang ketiga, entasetron. Entasetron hanya diberikan kepada pasien penyakit Parkinson tahap lanjut. Yang ketiga, prosedur bedah. Deep Brain Stimulation (DBS). Pada metode simulasi otak dalam atau Deep Brain Stimulation (DBS), dokter akan menanamkan elektroda di bagian otak yang terganggu. Elektroda ini terhubung ke generator yang ditanam di dada yang berfungsi mengirim arus listrik ke otak. DBS disarankan pada pasien yang tidak merespon obat-obatan dengan baik. DBS mampu menghentikan diskinesia, mengurangi tremor dan rigiditas, serta memperbaiki kemampuan gerak. Bedah pisau gamma. Pada pasien yang tidak dapat menjalani prosedur DBS,
Bedah pisau gamma dapat menjadi pilihan. Prosedur ini dilakukan selama 15-40 menit dengan memfokuskan sinar radiasi kuat ke area otak yang terdampak. Cara mencegah penyakit Parkinson. Belum diketahui apakah penyakit Parkinson dapat dicegah. Akan tetapi olahraga yang rutin dan mengonsumsi makanan kaya antioksidan diyakini dapat mengurangi resiko seseorang terkena penyakit ini. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penyakit Parkinson jarang menyerang seseorang yang rutin mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi dan teh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.